Pandemi COVID-19 ini menjadi pusat perhatian dikarenakan terus meningkat setiap harinya. Dampak dari adanya pandemi virus COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, terutama pada perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika pandemi ini berlangsung lama, kondisi ini akan semakin mengalami darurat karena semakin banyak dampak yang bermunculan, seperti pengangguran yang meningkat, peningkatan jumlah kriminalitas, dan aturan kesehatan yang semakin ketat. Dari kondisi ini berdampak besar juga terhadap kesehatan mental masyarakat, seperti kecemasan, depresi, stres, dan dampak psikologis lainnya. Jungsang DKK tahun 2020 mengungkapkan bahwa ketakutan dan kecemasan pada masyarakat yang mengalami pandemi COVID-19 disebabkan antara lain karena kurangnya pengetahuan terkait COVID-19, kurangnya perilaku hidup sehat, ketidakmampuan menghadapi perubahan besar dan terjadi tiba-tiba, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengalami pandemi, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan mental, fisik, dan cara melakukan asesmen kesehatan mental secara mandiri, serta rendahnya coping psikologis. Dalam kondisi tersebut, dapat terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang mengalami depresi maupun pasien positif karena minimnya pengetahuan tentang pencegahan, penyebaran, atau penularan COVID-19 dan upaya penyembuhannya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah pemberian terapi kognitif yang memiliki konsep bahwa pikiran, perasaan, sensasi fisik, dan tindakan kamu saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Pikiran dan perasaan negatif dapat membuat kamu terjebak dalam lingkaran setan, permasalahan yang terasa semakin berat. Saat seseorang mengalami kondisi kecemasan, meminta bantuan orang yang memiliki keahlian seperti psikolog atau psikiater menjadi hal yang penting. Namun demikian, secara internal harus ada keinginan yang kuat dari yang bersangkutan untuk mengatasi kecemasan atau ketakutan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola pikiran dan emosi, sehingga menumbuhkan perasaan positif dan menyenangkan. Pengelolaan pikiran dan emosi dapat dilakukan dengan mempersepsikan pandemi COVID-19 tidak sebagai sebuah ancaman yang menakutkan, walaupun tetap harus berwaspada, namun menjadikannya sebagai sahabat yang mengingatkan kita untuk hidup lebih baik, lebih bersih, lebih teratur, dan lebih meningkatkan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, serta lebih dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Gillian Butler, seorang psikolog klinis di Oxford, mengatakan ada 4 metode utama yang dapat dijadikan acuan untuk bersahabat dengan pandemi COVID-19, yakni yang pertama, mengubah pola pikir. Stres pada individu tergantung pada bagaimana mereka membuat penilaian secara kognitif dan menginterpretasi suatu kejadian. Stres bisa muncul jika kamu menanggapi situasi secara berlebihan. Misalnya, kamu merasa situasi tersebut sangat berbahaya dan mengancam. Pada akhirnya, kamu menjadi tidak yakin mampu melaluinya. Lalu, yang kedua, melakukan sesuatu yang berbeda. Pikiran atau penilaian kamu secara kognitif terhadap keadaan inilah yang membuat kamu terkadang menjadi stres atau cemas. Dengan mengalihkan perhatian, kamu dapat menjauhkan diri dari pikiran-pikiran negatif yang dapat memicu stres atau rasa cemasmu. Kamu dapat melakukan hal-hal menarik yang selama ini belum pernah kamu lakukan untuk mengalihkan perhatianmu dari kondisi saat ini, seperti misalnya berkebun, membaca, atau hal-hal lain yang dapat kamu lakukan. Lalu, yang ketiga, mereduksi self-consciousness. Self-conscious bisa diartikan sebagai kondisi emosi yang dipengaruhi oleh pikiran, bagaimana kita dan orang lain di sekitar melihat diri kita. Pada kondisi pandemi saat ini, masalah ekonomi menjadi momok yang banyak menimbulkan stres. Hal ini juga dapat disebabkan karena orang yang terlalu mencemaskan citranya di hadapan publik atau media sosial, takut terlihat miskin dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan menjadi tidak sehat, karena dapat memperburuk berbagai gejala dari gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan kepribadian. Lalu yang terakhir, membangun kepercayaan diri.
Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting. Keyakinanmu akan sangat berpengaruh terhadap penilaianmu pada ketidakberdayaan. Semakin kamu yakin, maka semakin tinggi kemampuan strategi copingmu. Namun, semakin kamu merasa tidak berdaya, maka semakin rendah pula kemampuan strategi copingmu. Cara sederhana tersebut akan dapat menguatkan diri kita dalam menghadapi masalah akibat pandemi COVID-19. Keyakinan diri dan optimis yang menumbuhkan harapan serta tetap waspada bahwa semua ini akan berlalu juga dibutuhkan untuk kuat menghadapi situasi saat ini. Berbagai wabah penyakit yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia membuktikan bahwa yang paling mampu bertahan adalah manusia, karena mampu menjadikan wabah penyakit bukan sebagai musuh, namun sebagai sesuatu yang harus dihadapi tanpa adanya rasa tertekan yang berlebihan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kelola emosi, saling bantu, dan tetap sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.